warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin yang kami muliakan, segenap masyayikh Pondok Pesantren Lirboyo, utamanya Al-Mukarram Al-Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur, Al-Mukarram Al-Kiai Haji Muhammad Kafabi Abdullah Kafabi Mahfuz, segenap masyayikh yang lain, segenap dzurriyyah Al-Mafullah Bayi Abdul Karim yang kami hormati, segenap tetua-tetua kita, para masyayikh kita. Beliau ini sudah menjadi masyayikh semua ini. Amin. Insya Allah sudah selesai dengan diri mereka sendiri. Artinya sudah menjadi orang yang coro wong biar istri resi kabeh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang belum ini saya. Sabdo tomo itu apa tadi? Teman-teman yang saya muliakan, yang alhamdulillah ini aksarukum para masyayikh dari masing-masing, dan yang lainnya adalah orang-orang yang berhasil dalam bidangnya masing-masing. Cerminan ini mudah-mudahan juga menjadi cerminan untuk kalian semuanya, orang-orang yang meniti jalan yang sesuai dengan yang dikehendaki oleh saya, oleh Allah, oleh Rasulullah SAW, dalam keadaan berkah, dalam keadaan diridhoi oleh Allah. Selawat salam mudah-mudahan selalu dilimpahkan oleh Allah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bulan yang mulia ini, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari junjungan kita. Rekan-rekan, teman-teman tamatan Gerbang Lama, sampai kapanpun ya tetap Gerbang Lama ya. Tidak pernah jadi gerbang baru. Saya mau berkata apa? Ya dari pertama sudah dihabisi. Saya sendiri tadi juga kaget. Orang seperti Pak Isam ini tidak, di masa tidak, FPI tidak. Saya tidak tahu terus masuknya kemana. Tapi saya teringat ada satu yang diungkapkan oleh Rasulullah SAW, bahwa agama ini kadang membutuhkan dan harus ditopang oleh orang-orang atau para preman. Lalu saya berpikir, apa ini bagiannya Pak Iksan? Nah, dari tadi yang diceritakan ya golongan-golongan yang seperti itu. Dan itu penting di dalam kehidupan kita beragama ini. Coba lihat, yang bagian mengamankan parkir, bagian mengamankan acara-acara itu kan tidak mungkin para masyayikh, tidak mungkin para habaib gitu kan. Itu mesti preman-preman itu yang menjaga keamanan. Nah, itu bagiannya Pak Som ya. Jadi tidak kalah dengan yang lainnya. Dan tadi
saya dibuka oleh Pak Hasbi. Acara dimulai jam 1.30. Saya tadi agak terlambat, tapi insya Allah tidak ditaksir ya. Ya, mengulang memori berapa ya? 12 tahun yang lalu kita masih sekolah. Dulu saya manggilnya masih Hasbi ya. Tadi sudah di absen belum? Harus di absen dulu, lalu barisnya yang urus ya. Kemudian ditertibkan yang kuku panjang, rambut panjang. Masih ingat awal masuk yang tidak hafal berdiri. Ternyata setelah 12 tahun ini itu menjadi kenangan ya. Justru yang diingat itu malah yang itu. Saya itu sekali lagi ini cek, lek ngapul kira oh malah kuwi lah ini masalah. Di depan itu kan tuh anak-anak yang terlambat musyawarah itu, kalian masih ingat kan? Punggung kalian yang merah-merah itu, kira-kira bekasnya masih ada sih. Masya Allah. Dulu itu ya tidak merasa. Masa sekarang dulu iya, aku keren. Telat. Kira-kira ada hisapnya apa tidak? Masya Allah. Jadi memang kadang kenangan-kenangan yang seperti itulah yang justru malah melekat dalam sampai kita. Karena yang lainnya itu sing api-api oke. Mergo sing api-api oke. Justru sing kadang-kadang niku sing kadang justru malah kiri. Ya emang Pak Somju itu sering menjadi lampiasan saya. Jadi yang banyak jadi korban itu, dari korban-korban kekerasan saya yang banyak dari kalian ini kira-kira hadir apa tidak? Hadir, Pak. Bisa berdiri ya? Iya, saya ingat itu ya. Saya nggak tahu, saking keren kok, mau saking nggak begini. Karena dulu itu saya tuh sering dapat cerita dari orang tua saya. Saya dulu itu kalau ngajar itu sanggupnya itu penjali, mengerikan kan? Almarhum Pak siapa dulu yang dari Magelang itu Pak Som? Pak Alwi. Kalau Pak Alwi itu lebih ekstrim lagi, bawa tang. Sekolah itu bawa tang, masih ingat? Muridnya yang masih ingat itu kalau nggak keliru itu sekolah bawa tang. Itu untuk menjepit
siswa yang tidak hafal atau siswa yang melanggar. Saya tidak tahu yang dijepit apanya. Saya sering dapat cerita, yaitu guru-guru dulu itu di masa-masa orang tua saya itu bawa penjalin, dia gebuk tenang, orang gebuk kayak doa, nggak apa itu gebuk tenang. Banyak cerita yang seperti itu yang akhirnya menginspirasi. Saya tidak tahu itu akhirnya menjadi apa ya? Balas dendam zaman. Jadi zaman kuno kemudian dulu apa itu namanya dididik dengan keras dengan cara seperti itu, akhirnya ketika murid yang dikeras menjadi itu seperti itu, menjadi guru juga seperti itu, dan terus seperti itu berputar, saling balas membalas. Itu sangat kekerasan. Tapi saya mau cerita yang sekarang. Yang sekarang itu tidak demikian, tidak boleh sekarang. Guru mencederai siswa sampai memberi bekas tidak boleh, dilarang keras. Ya karena mental anak sekarang ini tidak seperti sampean-sampean. Jangan berbangga dulu. Kalau dulu kan mentalnya preman. Jadi tahan batin. Kalau sekarang mentalnya perempuan. Jadi sedikit-sedikit sudah lapor orang tua. Jadi mungkin di era mustahiknya Hasbi itu, Pak Hasbi itu hanya teman-temannya yang mungkin terinspirasi oleh saya, jadi melakukan kekerasan. Tapi saya tidak pernah bawa penjalin. Heran saya itu teman-teman gerbang apa jadi mustahik itu ada yang bawa penjalin. Ini niru siapa ini? Itu ada yang bawa penjalin. Itu Pak Gari itu gagah tampilannya. Sampai sekarang masih takut dengan pemilihan. Sekarang MHM melarang keras. Adanya takzir yang wujud menjatuhkan tangan keras, karena akan berdampak kemana-mana. Apalagi pelajaran yang kita petik dari kasus pesantren yang lain yang booming, itu memang ada konspirasi, entah itu diinspirasi oleh siapa. Bagaimana pesantren-pesantren yang di dalamnya itu ada pelanggaran-pelanggaran itu di-blow up di media sosial. Jadi teman-teman yang memiliki pesantren, anak-anak didik itu hati-hati sekarang ya. Lirboyo ini sekarang juga mulai semakin kuat berbenah untuk keamanan, baik itu di madrasah maupun di pondok. Lebih baik mengeluarkan mereka dari pesantren daripada kita pertahankan tapi harus dengan melakukan kekerasan. Karena disinyalir ada penyelundupan santri yang memang sengaja agar supaya ditangkap oleh keamanan, kemudian dicederai oleh keamanan, dan ini nanti akan sudah ada tim sendiri yang memblow up kekerasan di pesantren. Dan itu sudah menjadi kajian di RMI pusat. Bagaimana sebaiknya, bahkan sedang menyusun sebaiknya pesantren itu punya perjanjian
dengan wali murid sebelum anaknya itu dipondokkan di pesantren. Jadi anak ini mau menyusun draftnya seperti apa, sampai saat ini kita juga masih menunggu. Ya itulah keadaan santri-santri zaman sekarang. Saya kira di pesantren-pesantren yang lain pun juga seperti itu. Maka harus semakin berhati-hati. Itu sekedar informasi. Ini berkait dengan awalnya ini tadi yang berkait dengan kekerasan di sekolah kita. Alhamdulillah ya tidak ada yang menggugat. Ke orang tua saja tidak ada, apalagi sampai ke pengadilan. Selamat saya sampai sekarang. Tapi semua itu memang menginginkan yang terbaik, itu pasti. Dan cita-cita yang terbaik itu bagi saya itu harus ada semangat, ada hikmah. Segala sesuatu itu harus ada semangat, harus yang membara. Berkaca dari diri saya sendiri itu, saya merasa bahwa sulit maju dalam aspek apapun kalau kita tidak punya semangat. Jadi